Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sekarang kita akan belajar tentang aplikasi komputer akuntansi, di mana aplikasi yang kita pakai di sini adalah aplikasi Mayobi ya, atau Mayobi Accounting versi 17. Di mana versi 17 ini versi yang paling simpel di antara versi yang lain-lainnya. Karena Mayobi itu selalu ada update dari Mayobi 17, ada Mayobi 18, 18 pun diupdate lagi jadi 18 plus, ada 18 edu, terus 19. Sekarang kita memakai Mayobi versi 17 ya. Untuk membuka file Mayobi, kita tinggal klik di desktop icon Mayobi 2 kali. Terus nanti akan muncul tampilan seperti ini, di mana open ini kegunaannya untuk membuka file Mayobi yang pernah ada atau yang pernah kita buat, yang sudah tersedia ya, yang sudah pernah kita buat. Ketika kita ingin membukanya lagi, ingin mengerjakannya lagi, berarti pilih ke menu open. Selanjutnya di sini ada menu create. Create di sini digunakan untuk membuat file perusahaan yang baru. Ketika kita ingin membuat file, menginput perusahaan yang baru, kita masuk ke menu create ya. Selanjutnya di sini ada explore. Explore di sini untuk melihat contoh file perusahaan yang yang sudah disediakan oleh Mayobi. Misalkan nih, kita kan belum pernah buat file perusahaan yang diinput melalui Mayobi ini. Ketika kita ingin lihat contohnya, boleh dilihat di menu explore ini. Selanjutnya di sini ada what's new. Ini terkait versi terbaru Mayobi, berita-berita terbaru mengenai Mayobi. Selanjutnya di sini ada exit. Oke, sekarang kita akan mencoba membuat file perusahaan baru, karena sebelumnya kita belum pernah belajar ya, kita belum pernah buat. Jadi untuk membuat yang baru, berarti kita masuk ke menu create. Kenapa? Awal ketika kita mengklik menu create, yang muncul adalah introduction, dimana ini pengenalan Mayobi ya. Terus bisa di next saja. Di sini ada isian yang harus kita isi terkait data perusahaannya. Oke, sebelumnya kita akan mengerjakan soal uji kompetensi tahun 2021. Di sini PT Sidomulyo ya nama perusahaannya. Oke, sebelum kita mengerjakan file perusahaan, alangkah baiknya untuk membaca gambaran umum perusahaannya dulu, membaca kebijakan umum perusahaannya dulu. Di sini nama perusahaannya kan PT Sidomulyo. Terus ini ada gambaran umum perusahaannya ya, bahwa perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan buah-buahan, terus beralamatkan di Jalan Sindoro nomor 1 Surabaya. Terus ada nomor NPWP-nya nih, dan mempunyai NPWP non PKP. Oke, selanjutnya ini ada susunan kepengurusannya. Lalu di sini ada kebijakan umum. Di sini kita bahas dulu ya mengenai kebijakan umum. Di sini metode yang pertama, kebijakan umum yang pertama itu metode pencatatan pembayaran atas beban adalah metode pendekatan laba rugi. Ini artinya ketika kita akan membayar beban dibayar di muka, itu diakui sebagai beban ya, masuknya ke akun laba rugi. Jadi nanti ketika di penyesuaiannya, kita hanya tinggal mencari akun harta. Selanjutnya di sini masa akuntansi berlangsung tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember di tahun yang sama. Ini berarti periodenya 12 bulan ya, 1 Januari sampai 31 Desember. Informasi ini dibutuhkan ketika input Mayobi ya. Nanti akan ditanya bulan terakhir dalam satu periode akuntansi itu bulan apa, terus bulan di inputnya transaksi itu bulan apa. Nanti
akan ditanya di Mayobi. Jadi ini harus diperhatikan karena tidak semua perusahaan masa akuntansinya itu sama. Tidak semua perusahaan masa akuntansinya itu Januari sampai Desember. Terkadang ada perusahaan yang Agustus hingga September, terus ada yang Juni hingga Juli, terus ada yang 13 bulan. Di sini berarti 12 bulan ya. Selanjutnya, penyelenggaraan akuntansi kas kecil diselenggarakan menurut metode fluktuatif dan maksimum pengeluaran tiap transaksi adalah 1 juta. Oke, ini berarti metode kas kecil belum pernah kita bahas ya sebelumnya. Dibahas sekilas saja bahwa metode kas kecil itu ada dua. Ada metode fluktuatif dan metode tetap, di mana metode fluktuatif ini berubah-ubah pengisiannya sesuai pengeluaran. Terus kalau metode tetap itu pengisiannya akan tetap sama dari awal hingga akhir. Terus bedanya lagi untuk metode fluktuatif, setiap terjadi transaksi pengeluaran kas kecil itu dibuat pencatatannya. Sedangkan untuk metode tetap itu tidak dibuat pencatatannya. Namun pencatatan atas pengeluaran kas kecilnya itu dibuat ketika nanti pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Oke, itu sekilas ya, berarti ini belum pernah dibahas tentang dana kas kecil. Di sini dijelaskan bahwa kas kecil membiayai pengeluaran transaksi 1 juta ke bawah berarti ya. Selanjutnya, pelunasan utang, penerimaan piutang, pembelian tunai maupun penjualan tunai menggunakan jasa bank. Nah, ini harus diperhatikan. Berarti setiap pelunasan utang, penerimaan piutang, pembelian tunai maupun penjualan itu menggunakan akun bank, sehingga nanti pada file Mayobi ini, pada data Mayobi ini, ketika kita akan menginput transaksi itu dilingkannya ke akun bank, sehingga ketika terjadi penerimaan atau pengeluaran kas nanti yang dilibatkan itu akun bank. Terus penilaian persediaan barang dagang memakai metode FIFO dan pencatatannya memakai metode periodik. Periodik di sini berarti metode itu ya, fisik ya. Kalau periodik berarti setiap transaksi pembelian atau penjualan itu masuknya kepada pembelian. Penyusutan tahunan aktiva tetap dilakukan setiap akhir tahun dan metode yang digunakan adalah metode garis lurus. Berarti ini perhitungan aktiva tetapnya 1 tahun atau 12 bulan, di mana metode yang digunakan adalah metode garis lurus yang rumusnya harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Selanjutnya, gaji karyawan dialokasikan 60% ke kantor dan sisanya ke toko. Berarti 60% gaji gaji karyawan kantor, 40%-nya gaji karyawan di toko. Terus di sini pembayaran dilakukan tepat akhir bulan bersangkutan, terkecuali untuk gaji bulan Desember dilakukan pada bulan Januari. Berarti nanti pada saat bulan Desember kita hanya melakukan pembebanannya saja ya. Selanjutnya, neraca saldo disusun setiap akhir bulan, tetapi penyusunan laporan keuangan dilakukan setiap akhir periode akuntansi. Oke. Faktur pembelian diasumsikan sudah dilengkapi faktur pajak standar. Demikian juga faktur penjualan. Beban administrasi bank adalah beban rupa-rupa kantor, term COD dan net 30. Oke. Kita langsung saja ya mengisi data perusahaannya. Nggak bisa ini. Oke, di sini untuk serial number bisa kita kosongkan saja ya. Ini di skip saja untuk serial number. Selanjutnya langsung isi saja ke company name. Company name di sini adalah PT Sidomulyo. Selanjutnya di sini ada company number. Company number ini diisi dengan nomor akta pendirian atau nomor perusahaannya. Kebetulan di soal ini tidak digambarkan
nomor perusahaannya, nomor akta pendiriannya, jadi bisa kita skip. Jadi nanti si data ini diisi sesuai data yang tersedia. Oke. Selanjutnya di sini fact number. Fact di sini adalah value add text ya. Nomor NPWP berarti di sini ketika pada soal digambarkan atau diberitahu nomor NPWP-nya, maka tinggal kita input saja nomor NPWP-nya. Di sini nomor NPWP-nya adalah 01. Coba, oke. Bisa 01 725 831 725 831 404500. Terus untuk alamatnya, di sini alamatnya Jalan Sindoro nomor 1 Surabaya ya. Address berarti diisi dengan alamat Jalan Sindoro nomor 1 Surabaya. Oke, di sini phone number diisi dengan nomor telepon, fax number diisi dengan nomor fax email, terus email address diisi dengan alamat email. Kebetulan tadi pada soal tidak dikasih tahu, tidak digambarkan mengenai hal-hal di sini, maka bisa kita lewat saja ya. Selanjutnya ke next. Nah, di sini tentang accounting information, kita harus mengisi informasi akuntansinya. Di sini ditanya current financial year, di mana current financial year ini diisi dengan tahun buku atau tahun periode yang transaksinya akan kita input. Untuk mencari tahu ini, kita tinggal lihat di neraca saldo. Pada neraca saldo, di sini ada neraca saldo ya, di mana neraca saldo ini merupakan tertulis 30 November 2018, berarti current of financial year-nya 2018. Selanjutnya ada last month of financial year, di mana last month ini diisi dengan bulan terakhir dalam satu periode akuntansi. Tadi sudah dijelaskan pada kebijakan umum, katanya periode akuntansinya diawali tanggal 1 Januari dan diakhiri 31 Desember, maka last month-nya Desember. Selanjutnya di sini ada conversion month. Conversion month di sini diisi dengan bulan di inputnya transaksi. Untuk mencari tahu atau menentukan bulan di inputnya transaksi, bisa dilihat lagi melalui neraca saldo. Di sini digambarkan neraca saldo per 30 November. Ini artinya bahwa si neraca saldo ini merupakan neraca saldo akhir di bulan November yang akan menjadi neraca saldo awal di bulan Desember. Jadi si transaksi yang akan kita input itu terjadi di bulan Desember. Atau pilihan yang kedua, cara yang kedua, kita bisa lihat langsung aja dari transaksinya, transaksi bulan Desember, maka si conversion month-nya ini bulan Desember. Jadi ada dua cara ya untuk menentukan conversion month. Pertama, kita lihat di neraca saldo. Ketika di neraca saldonya 30 November, berarti transaksinya terjadi di bulan Desember. Misalkan nih di neraca saldonya 31 Agustus, maka conversion month-nya di bulan September. Atau neraca saldonya 30 Juni, maka conversion month-nya Juli atau bulan di input transaksi Juli. Di sini kan November, maka bulan di input transaksinya Desember. Atau cara yang kedua, bisa langsung dilihat dari transaksinya saja. Oke, kita ganti ya menjadi Desember. Selanjutnya di sini ada number of accounting period, di mana ini tuh ditanya dalam satu periode akuntansinya itu memerlukan berapa bulan, 12 atau 13. 12, 13, 13,
Di sini kan dari Januari sampai Desember, artinya hanya 12 bulan. Oke, ketika sudah accounting information-nya bisa kita lanjut. Oh iya, untuk accounting information ini sangatlah penting. Kenapa? Karena ketika kita salah mengisi nih, misalkan di conversion money kita isi November, maka nanti pada saat kita input transaksi itu nggak akan diterima, transaksinya tuh nggak bakal masuk karena conversion money-nya salah, dan itu nggak bisa dirubah, harus bikin ulang lagi dari awal. Oke, di next, di sini please confirm your accounting information. Ditanya di sini, dikonfirmasi lagi ya, data yang tadi dimasukkan benar enggak, accounting informationnya benar enggak. Di sini your financial year is January, tanggal 1 ya 2018 sampai 31 Desember, ini sudah betul. Dan di sini conversion money dimulai tanggal 1 Desember, sudah betul. Ketika sudah betul, tinggal next. Terus ketika terjadi kesalahan nih, kita baru salah, bisa ke back, di benerin lagi, baru di next. Oke. Selanjutnya di sini ada account list. Untuk mengisi atau memulai suatu transaksi, kita harus menyediakan ini nih, harus menyediakan neraca saldo, di mana neraca saldo ini memerlukan akun list atau nama-nama akun. Di sini di account list atau about your account list, di sini kita diberi 3 pilihan untuk memperoleh tadi akun list. Ada 3 cara. Yang pertama, I would like to start with one of the list provided by Mayob Accounting. Ini berarti si akun listnya memakai yang sudah disediakan oleh Mayobi. Berarti yang pertama ini memakai akun list yang sudah disediakan oleh Mayobi. Terus di sini yang kedua, I would like to import. Berarti yang kedua kita memperoleh akun list dengan cara import dari data file Mayobi yang lain atau dari file Excel. Di sini yang ketiga, I would like to build my own account list once I've been using Mayobi. Berarti kita di sini buat sendiri ya. Pilihan yang ketiga, di sini kita buat akun listnya secara manual sendiri. Untuk ketiga pilihan ini tentunya ada kelemahan dan kelebihan. Pertama, ketika kita memilih yang sudah disediakan Mayobi. Kelebihannya dulu. Kelebihannya kita tidak usah repot-repot lagi. Maksudnya kita nggak usah capek-capek banyak gitu, ngetik banyak. Cuman kekurangannya yaitu tidak bisa disesuaikan, karena kan yang disediakan oleh Mayobi ini bersifat umum, belum tentu kebutuhan akun listnya sama seperti yang kita butuhkan. Nanti ketika ada kekurangan berarti kita harus tambah, dan ketika terjadi kelebihan atau ada akun yang tidak terpakai, kita harus hapus. Jadi ini repot ya, nanti harus disesuaikan lagi. Yang kedua, ketika kita import itu lebih gampang, maksudnya dengan waktu yang relatif cepat ya, nggak memerlukan waktu yang lama. Cuman kelemahannya ketika import itu tidak semua akun list yang kita import itu akan sukses semua. Jadi nanti kadang ada akun list yang gagal diimport, atau ada yang warning, yang ada kesalahan, kekeliruan, dan itu harus dirubah lagi. Dan yang ketiga di sini kelemahannya memang lama, ngetiknya tuh lama. Cuman kelebihannya akan bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi kita pilih yang ketiga saja ya. Kalau sudah tinggal di next. Nah, di sini create your company file. Di sini ditanya penyimpanan filenya. Ketika kita tidak mengatur penyimpanannya, maka si filenya itu akan otomatis tersimpan di data C, di folder accounting 17, terus di namanya PT Sido Mulyo. Ketika kita atur, untuk mengaturnya tinggal klik change. Nah, di sini diatur kita mau simpannya di mana. Ketika mau disimpan di dokumen boleh ya, di dokumen. Misalkan bikin folder nih di sini. Latihan Mayobi Wina. Enter dulu. Sudah ada ternyata. Wina
Latihan Mayubi Winanya sudah ada. Ke sini aja ya. Ketika sudah, tinggal disimpan, dibuka filenya terus disimpan. Nah, di sini bisa terlihat bahwa si filenya itu disimpan di dokumen di folder latihan Mayubi Wina. Selanjutnya tinggal klik next. Oke. Berarti si perusahaan sudah berhasil dibuat. Selangkah selanjutnya berarti kita tinggal isi saja. Untuk mengisi ada dua pilihan, setup asisten dengan command center. Ini sama saja sih, cuman kita pilih command center aja ya untuk melihat modul atau tampilan awal pada Mayubi. Nah, di sini adalah tampilan awal pada file Mayubi, di mana kita melihat ada 6 modul ya. Di sini ada modul account, modul banking, sales, purchase, inventory, dan code file, di mana masing-masing modul ini punya kegunaannya tersendiri. Misalkan untuk akun ini kegunaannya untuk membuat akun list dan merecord journal entry, di mana record journal entry ini untuk menginput jurnal penyesuaian bisa. Terus di sini transaction journal untuk melihat transaksi atau jurnal yang sudah dibuat, transfer money untuk melihat data transfer. Terus di sini ada company data auditor untuk melihat atau mengaudit data perusahaan yang sudah kita buat. Oke, selanjutnya tadi kita kan sudah menginput atau sudah membuat si file perusahaannya, itu baru filenya saja, kita belum bisa masuk ke transaksi. Untuk bisa masuk ke transaksi kita harus set up dulu si data perusahaannya. Tadi kan sudah diisi tuh si company information. Selanjutnya langkah kedua kita harus membuat akun list ya, akun list berikut dengan neraca saldonya. Jadi untuk membuat neraca saldo itu kan kita memerlukan akun list nih, nama-nama akun. Jadi langkah selanjutnya setelah tadi membuat file perusahaan adalah membuat akun list. Tinggal masuk, untuk membuat akun list masuk ke modul account, terus ke akun list. Di sini sudah ada ya akun list yang sudah disediakan oleh Mayubi. Jadi meskipun tadi kita pilih kepilihan yang ketiga, namun tetap saja Mayubi tetap menyediakan akunnya. Cuman di sini tuh akunnya bersifat umum atau universal, terus menggunakan bahasa Inggris juga. Jadi untuk membuat akun list yang baru, kita pilih ke new, klik new. Nah, di sini ketika kita akan membuat akun list harus diperhatikan header account sama detail account. Jadi gini loh, di dalam Mayubi itu ada yang dinamakan header dan detail, ada yang dinamakan akun header dan akun detail, di mana akun header ini adalah akun induk. Artinya si akun header ini memiliki cabang lagi, memiliki poin-poinnya lagi di dalamnya. Akun header ini seperti harta lancar, harta tetap, hutang lancar, hutang jangka panjang, itu merupakan akun header. Sedangkan akun detail adalah pecahan dari akun header. Seperti akun headernya kan harta lancar, maka akun detailnya seperti kas di bank, piutang, persediaan, perlengkapan, siapa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan lain-lain ya. Jadi itu bedanya akun header dan akun detail. Jadi akun header itu akun induk, akun detail itu pecahan dari akun header. Selanjutnya untuk menginput si akun list atau nama akun, kita juga harus memperhatikan akun tipenya. Nah, di mana akun tipe ini banyak pilihannya ya. Di sini ada bank. Akun tipe bank ini digunakan untuk akun yang ada kaitannya dengan kas, yang akan ada kaitannya dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Maka di sini yang tipe akunnya akun bank adalah kas di bank dan kas kecil. Oke, kita langsung aja ya dibuat.
Kas di bank berarti akun tipenya bank, nomor akunnya 1100. Berarti akun tipenya dipilih bank. Tadi di sini kan nomor akunnya 1 strip 1100. Karena di sini satu digit pertamanya sudah tersedia, maka kita tinggal isi 4 digit terakhir 1100. Nah, dan di sini ada this account number already exists. Berarti di sini si nomor akunnya sudah tersedia ya, sudah ada. Jadi ketika kita akan menginput nomor akun yang sudah ada itu akan tertolak. Jadi ketika sudah ada nomor akunnya, kita tinggal edit yang sudah ada saja. Di sini sudah ada nih nomor akun yang disediakan oleh Mayobi 1 strip 1100. Jadi tadi tidak bisa karena nomor akunnya sudah terpakai. Caranya kita tinggal mengedit saja, klik panah di pinggirnya. Di sini tipe akunnya sudah betul ya bang, nomor akunnya juga sudah betul. Langkah selanjutnya tinggal kita ganti namanya saja, kas di bank. Oke, di tab selanjutnya opening balance di sini diisi dengan saldonya. Di sini kan saldonya di debit 98 juta. Jadi untuk menginput saldo di sini di Mayobi ini kita harus mengabaikan debit dan kreditnya, karena si Mayobi ini dia tahu di mana saatnya dia harus debit dan di mana saatnya dia harus kredit. Ketika kita sudah edit nih, tinggal di new. Selanjutnya adalah bank kas kecil ya, 1101. Kas kecil, saldonya 3 juta rupiah. Kali new. Selanjutnya di sini ada piutang dagang. Berarti untuk piutang dagang tipe akunnya akun receivable. Jadi gini ya, untuk akun yang ada kaitannya dengan kas, dengan pengeluaran dan penerimaan kas, tipe akunnya bank. Terus di sini untuk tipe akun receivable ini khusus hanya untuk akun piutang dagang. Selanjutnya di sini ada other current asset. Di sini ada untuk akun harta lancar kecuali yang ada hubungannya dengan kas dan piutang. Maka di sini yang masuk ke dalam other current asset dimulai dari persediaan hingga asuransi dibayar di muka. Selanjutnya di sini ada fixed asset. Fixed asset di sini untuk menginput akun harta tetap ya. Berarti akun harta tetapnya aktiva tetap dengan akumulasi. Nanti untuk aktiva tetap dan akumulasi tipe akunnya adalah fixed asset. Selanjutnya di sini ada other asset. Other asset ini untuk akun yang kecuali yang masuk ke dalam akun yang di atas ya, yaitu bank, akun receivable, other current asset sama fixed asset. Jadi nanti lebihnya masuk ke other asset, tapi di sini nggak ada. Selanjutnya di sini credit card itu untuk kartu kredit. Selanjutnya di sini ada akun payable. Nah, ketika kita milih akun payable, jadi si tipe akun ini akan menentukan akun number atau akan menentukan nomor akun. Tadi ketika kita pilih nih akun receivable misalkan untuk menginput piutang, si nomor akunnya berubah menjadi 1 karena akun receivable ini masuk ke kelompok harta, maka dia nomor akunnya 1. Jadi 1 digit pertamanya sudah tertera, kita tinggal isi 4 digit terakhir. Ketika kita pilih akun payable, nah akun payable maka si akun numbernya akan berubah menjadi 2 karena akun payable ini untuk menampung akun utang dagang khusus. Akun payable ini khusus untuk menampung akun utang dagang ya. Akun utang dagangnya berarti di sini udah
1 digit pertamanya tinggal 4 digit terakhir, yaitu 1200. Selanjutnya di sini ada other current asset. Other current asset ini untuk menampung akun hutang lancar kecuali utang dagang. Jadi yang masuk ke other current asset di sini berarti utang PPh 21, utang gaji, utang air, utang beban. Jadi yang menampung other current asset di sini adalah akun utang lancar kecuali utang dagang. Selanjutnya di sini ada long term liability. Long term liability ini untuk menampung akun hutang jangka panjang seperti hutang hipotek dan hutang obligasi. Selanjutnya untuk tipe akun other liability ini untuk menampung akun utang kecuali yang dua tadi, kecuali yang masuk ke akun receivable dan ketiga ya, kecuali yang masuk ke 3 kategori tadi, yaitu akun payable, terus other current liability dan long term liability. Maka lebihnya masuk ke other liability. Berarti di sini nggak ada ya, karena di sini hanya ke akun payable sama ke other current liability. Selanjutnya di sini ada equity. Equity ini untuk menampung akun beban ya. Nah, akun beban, mohon maaf, akun modal. Berarti yang nomor akunnya 3 itu ditampung dalam tipe akun equity. Berarti di sini ada modal, aigo saham, laba ditahan dan ikhtisar laba rugi. Tipe akunnya equity. Selanjutnya di sini ada income. Income di sini untuk menampung akun pendapatan atau penjualan. Yang akunnya 4 maka ditampung ke tipe akun income. Berarti di sini apa saja? Penjualan, retur dan potongan penjualan. Selanjutnya di sini ada cost of sales atau harga pokok penjualan untuk menampung akun nomor 5. Akun nomor 5 di sini bisa beban harga pokok penjualan atau bisa pembelian ya. Ketika metodenya perpetual maka yang dipakai harga pokok, dan ketika metodenya fisik yang dipakai pembelian. Jadi HPP atau cost of sales ini untuk menampung akun nomor 5. Selanjutnya expense ini untuk menampung akun nomor 6, yaitu beban. Jadi ketika nanti input beban gaji kantor sampai yang terakhir itu beban air, listrik dan telepon, tipe akunnya expense, maka si nomor akunnya akan berubah otomatis ya. Kalian cuma tinggal klik isi 4 digit terakhir, terus nanti diklik tab untuk mengisi akun name-nya. Selanjutnya di sini ada tipe akun other income, di mana other income ini untuk menampung pendapatan lain-lain seperti pendapatan bunga. Jadi akun 8 di sini untuk menampung other income. Oh iya, di Mayobi itu akun 7 tidak dipakai ya. Jadi misalkan di manual akun 7 itu other income atau pendapatan lain-lain. Di Mayobi pendapatan lain-lain itu nomor akunnya 8 karena 7 itu tidak dipakai. Kalau nggak salah karena Mayobi ini berasal dari Australia kalau nggak salah, terus di sana nggak pakai angka 7 kalau nggak salah, jadi nggak ada angka 7. Selanjutnya di sini ada other expense. Other expense di sini untuk menampung beban lain-lain. Tadi ketika pendapatan lain-lain ditampung pada other income, untuk beban lain-lain ditampung pada akun other expense. Oke. Saya nggak buat semua nih
karena lumayan lama kalau buat semua dan sebelumnya belum dipersiapkan. Jadi saya akan membuat yang sekiranya penting saja. Nanti kalian tolong dilengkapi saja ya. Selanjutnya setelah kita berhasil nih membuat semua, anggap saja saya sudah mengerjakan semua nih dari awal hingga akhir. Langkah selanjutnya adalah kita mengecek si neraca saldonya ini sesuai atau tidak. Oh iya, tadi di Mayobi ini kan kita abaikan ya debit dan kreditnya, jadi kita abaikan. Jadi yang kredit itu nggak perlu pakai tanda minus karena si Mayobi ini tahu dimana saatnya dia harus kredit. Jadi yang harus kita perhatikan adalah kontra akun atau akun tidak normal, dimana akun yang harusnya di debit dia malah di kredit, dimana kontra akun ini akan mengurangi akun lain. Seperti di sini ada aktiva tetap dan akumulasi penyusutan aktiva tetap. Aktiva tetap adalah kelompok harta, di mana saldo normalnya adalah di debit, sedangkan akumulasi penyusutan aktiva tetap saldonya di kredit, padahal dia juga adalah kelompok harta. Jadi si akumulasi ini nilainya akan mengurangi nilai aktiva tetap, maka si akumulasi ini dinamakan kontra akun atau akun tidak normal. Mudahnya begini, kalau saya untuk membedakan kontra akun itu mudahnya gini loh. Akun satu dia kan harta, saldo normalnya di debit. Ketika saya menemukan harta yang saldonya di kredit, maka dia adalah kontra akun. Jadi ketika kita akan menginput kontra akun, di opening balance-nya dikasih tanda minus dulu. Jadi nanti ketika input akumulasi penyusutan aktiva tetap minus 144.500.000 rupiah. Terus selanjutnya kontra akun selanjutnya, misalkan di sini ada akun 3 ya. Akun 3 itu akun modal, saldo normalnya di kredit. Ketika saya menemukan akun modal atau akun yang nomornya 3 saldonya di debit, maka itu adalah kontra akun. Seperti Pripe itu akun modal nih, nomor akunnya 3, tapi ketika ada Pripe saldonya di debit, maka si Pripe ini dinamakan kontra akun. Jadi ketika nanti menginput opening balance si Pripe harus dikasih tanda minus. Selanjutnya ada retur dan potongan penjualan. Di sini kontra akun ya, karena si penjualan ini harusnya di kredit, sedangkan retur dan potongan saldonya di debit, maka si retur dan potongan penjualan ini kontra akun. Begitu juga dengan retur dan potongan pembelian. Oke, saya tidak mengerjakan semua ya, tidak mengerjakan sampai selesai dikarenakan waktu. Dan sebelumnya saya tidak menyiapkan, yang sudah saya siapkan itu sudah saya siapkan, cuman beda versi, disiapkannya dalam versi Mayobi 18. Jadi pada Mayobi berapa ini? Pada Mayobi 17 tidak bisa dibuka. Atau saya akan coba buka Mayobi 18-nya deh. Oke, 18. Yang ini kalau nggak salah. Open. Saya akan coba buka file Mayobi yang sudah saya buat soal PT Sidomulyo ini. Oke. Nih. Nah, ketika kita buat baru, kita buka kan tadi ke menu open, terus nanti untuk membuka tuh ada pilihannya, kita pilih yang ketiga yang ada rimming day-nya. Jadi si file Mayobi ini hanya dapat diedit atau hanya dapat dikerjakan dalam waktu 30 hari atau 1 bulan. Ketika lebih dari itu, maka si file Mayobi-nya tidak bisa kita
edit, tidak bisa kita isi, hanya bisa di read only atau hanya bisa dibaca saja ya. Di sini ada peringatannya bahwa si file Mayobi yang saya buka ini, PT Sidomulyo ini, waktunya tinggal 5 hari lagi untuk bisa diedit. Jadi tinggal di continue. Oke. Nah, tadi kita kan sudah menginput si nama akun ya, akun list. Tadi masuk ke menu akun, terus ke akun list. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah melihat atau memastikan si debit dan kreditnya ini sudah balance, jadi si neraca saldonya sudah terisi nominalnya. Untuk yang mata rupiahnya currency, untuk yang mata uangnya itu dolar, ketika di akun list tadi, ketika input akun list ya, di sini nggak bisa dimasukkan si opening balance-nya karena mata uangnya dolar. Jadi nanti bisa dimasukkannya beda cara lagi. Untuk yang mata uangnya rupiah bisa langsung pada saat kita buat akun list. Oke, langkah selanjutnya setelah membuat akun list, nah akun listnya sudah ya tadi pada saat kita menginput langsung dengan si nominalnya, si opening balance. Yang langkah selanjutnya adalah melihat kesesuaiannya, keseimbangan debit dan kreditnya. Ada dua cara untuk mengisi opening balance atau neraca saldo. Yang pertama bisa lewat ke setup, terus ke balance, terus ke opening balance, akun opening balance. Di sini neraca saldo ya. Si amount left to be allocatednya harus 0. Ketika 0, maka si neraca saldo ini antara debit dan kredit sudah sesuai. Ini kan saya enggak, untuk di versi 17 ini saya enggak input secara sempurna, maka si opening balance ini enggak sesuai tuh. Amount left to be allocatednya ada selisih 98 juta. Ini karena saya tidak sempurna. Untuk yang versi 18 ini saya sudah pernah buat. Ini sudah seimbang ya. Ketika kalian yang tadi mata uangnya dolar bisa mengisi nominalnya di sini. Jadi ini tuh tadi untuk kalian yang belum mengisi pada saat opening balance pada saat buat akun list, kan ini masih 00 tuh, tinggal diisi saja di sini. Terus untuk kontra akunnya dikasih tanda minus seperti ini. Akumulasi dikasih tanda minus, terus retur dikasih tanda minus. Kalau ada prepe, si prepenya dikasih tanda minus. Ini cara yang pertama. Adapun cara yang kedua, ke setup, terus ke easy setup asisten, ke akun, terus di next. Nah, selanjutnya ini muncul ya. Selanjutnya bisa di next lagi. Nah, di sini bisa juga dilihat ya. Kalau di sini tuh lebih mudah. Maksudnya di Mayobi ini kan tadi sudah ada file Mayobi yang sudah disediakan, akun list yang sudah disediakan Mayobi, dan itu nggak terpakai oleh kita. Jadi nanti yang nggak terpakainya itu harus dihapus. Di sini bisa dihapus, diklik terus nanti dihapus, atau di new untuk buat baru, atau diedit untuk mengedit. Ini udah seimbang ya amount left to be allocated-nya. Oke, jadi nanti langkah pertama tadi buat akun list, kedua mengecek si neraca saldonya sudah seimbang atau belum, dan yang ketiga kita harus menghapus si akun yang tidak terpakai. Nih, seperti ini kan, undeposit fund, viral check, account check, trade debitor, ini kan nggak bisa dihapus. Nggak terpakai, jadi harus dihapus. Ini versi 18 ya teman-teman, ini versi 17. Untuk bisa menghapus ada dua cara lagi untuk menghapus. Bisa dengan mengklik panahnya ke edit terus nanti delete account,
Atau bisa cara yang kedua, cara lebih cepat ya, ini di sini nih, ke setup, terus easy setup assistant, ke accounts, terus di next. Nah, bisa dihapus di sini ya. Kayak ini misalkan delete. Nah, ini tidak bisa dihapus. Kenapa tidak bisa dihapus? An account that is being used as a link account. Berarti si akun ini undeposit fund-nya masih ngelink. Ada link akunnya. Saya coba tutup dulu. Nah, mana? Nah, di sini ada tanda checklistnya, jadi ini tidak bisa dihapus karena ada tanda checklistnya. Jadi untuk bisa menghapus itu, kita harus setup dulu si link akunnya. Untuk meng-setup link akun, kita masuk ke menu setup, terus ke link akun, dimana link, oke, biar kalian gak pusing, mungkin saya gedein aja nih yang ini. Setup, terus link akun, terus link akun yang harus kita atur di sini ada 3 ya, account and banking, jadi akun banking, terus akun sales dan akun purchase. Untuk akun banking di sini equity account for historical balancing, akun modal apa yang digunakan ketika terjadi selisih ya antara debit dan kredit ya. Di sini historical balancing, jadi untuk menyesuaikan, untuk menyeimbangkan selisihnya, maka yang kita pakai di sini tetap historical balancing account. Jadi ini nggak perlu diganti ya. Selanjutnya di sini bank account for undeposit fund. Di sini tuh akun bank apa yang digunakan untuk transaksi pengeluaran ataupun pemasukan. Jadi untuk mutasi uang tuh ditampung dalam akun apa. Kita tadi pada kebijakan bahwa pelunasan utang, penerimaan fee utang, penjualan maupun pembelian tunai itu masuknya ke akun bank. Jadi yang kita pakai di sini kas di bank. Jadi nanti ketika ada transaksi penjualan, pembelian, yang dipakai itu akun bank. Oke, berarti link akun yang pertama sudah selesai. Ini si undeposit fund-nya sudah tidak terchecklist lagi, namun checklistnya pindah ke dalam kas di bank. Selanjutnya, berarti ini sudah bisa dihapus ya. Selanjutnya tinggal link akun yang kedua. Link akun yang kedua di sini ada link akun sales atau link akun penjualan. Untuk link akun penjualan di sini item flag-nya boleh dihilangkan. Jadi ini tuh untuk menampung ketika ada beban angkut penjualan. Oke, kita gampang ya, ini pada saat transaksinya saja si checklistnya ini dihilangkan. Yang perlu kita isi hanya 2 di sini. Asset account for tracking receipt. Jadi akun hard apa yang digunakan ketika kita menerima penerimaan atas penjualan. Tadi penjualan menggunakan akun bank, jadi diisi dengan kas di bank. Enggak. Asset account for tracking receivables. Receivable ya, maaf. Receivable di sini berarti kredit. Jadi akun aset apa yang digunakan ketika tracking receivable, ketika terjadi penjualan kredit, maka kita tampung dalam akun piutang. Karena ini penjualan, ketika terjadi penjualan kredit maka masuknya ke piutang. Berarti di sininya piutang. Untuk bank account for customer receipt-nya betul ya, kas di bank. Jadi akun bank yang digunakan ketika menerima penerimaan dari customer itu akun bank. Sudah betul. Oke, berarti untuk tadi bank akun bank yang digunakan itu historical balancing dengan akun bank. Selanjutnya untuk link akun yang kedua yaitu sales link akun, yang digunakan adalah piutang dengan kas di bank. Selanjutnya untuk link akun yang ketiga yaitu link akun purchase. Karena ini pembelian, maka ketika terjadi pembelian secara kredit kita tampung dalam akun hutang. Jadi liability account for tracking payable, liability akun untuk menampung pembelian kredit, yaitu
utang dagang, maka diganti ke utang dagang. Terus ini kepencet bank account for paying bills, jadi akun bank yang digunakan ketika kita akan bayar, yaitu kas di bank. Sudah betul, jadi si link akunnya ini sudah dihapus ya, sudah diatur. Selanjutnya link akunnya tadi kan sudah 3, ada satu lagi yaitu link akun pajak atau PPN. Seperti yang kita ketahui, untuk perusahaan dagang yang dijual adalah produk barang dagangan, artinya ada bentuk fisik dari produk yang kita jual karena berupa barang. Atas penjualan barang tersebut ada barang yang dikenakan PPN atau pajak pertambahan nilai, di mana ada 2 ya, pajak pertambahan nilai. PPN itu ada PPN masukan dan PPN keluaran. Kalian sudah tahu sebelumnya kan tentang PPN di sini. Langkah selanjutnya, tapi di sini di PT Sidomulyo nggak ada PPN-nya ya, penjualannya nggak ada PPN, diasumsikan harganya sudah termasuk PPN, jadi di soalnya nggak ada PPN-nya. Ini hanya sekadar pengetahuan saja, karena pada saat ujian itu tidak tertebak apa yang akan keluar. Jadi kalian tetap harus bisa. Ini belum dihapus nih ya, akun yang tidak terpakainya. Kita selesaikan dulu link akunnya semua. Selanjutnya tadi sudah ya, link akun yang ketiga itu sudah, yaitu link akun pajak, link akun bank, link akun penjualan, dan link akun pembelian. Selanjutnya link akun yang keempat adalah link akun pajak. Untuk mengatur link akun pajak, kita masuk ke menu list, terus ke text code. Di sini sudah ada pajak yang sudah disediakan oleh Mayobi ya. Ada IMP, NT, dan VAT, value added tax. Untuk ini boleh dibiarkan saja, kita buat yang baru saja ya. Tax code-nya kita PPN. Oke. Deskripsinya berarti pajak pertambahan nilai. Boleh itunya, teks tipenya value added tax boleh. Terus untuk PPN kan besarannya itu 10%. Selanjutnya di sini ada link akun for tax collected. Link akun yang digunakan untuk menampung tax collected, untuk menampung pengumpulan pajak. Jadi pajak itu ada 2 ya, ada PPN keluaran dan PPN masukan, di mana PPN keluaran itu membersamai penjualan, artinya ketika kita menjual harga barang dengan harga PPN-nya. Jadi ketika kita menjual tuh menerima uang atas barangnya dan menerima uang pajak, berarti di sana kita mengumpulkan pajak ya. Di sana kita hanya mengumpulkan, karena si pajak itu karena si pajak itu merupakan kewajiban kita untuk menyetorkan kembali nanti kepada kas negara. Jadi hanya kita untuk PPN keluaran di sana hanya bertugas untuk mengumpulkan dan nanti melaporkan dan membayar. Jadi uangnya nggak dipakai sama kita. Tax collected atau PPN keluaran. PPN keluaran itu kan merupakan kewajiban bagi kita untuk membayarkan lagi nanti kepada kas negara. Maka si PPN keluaran ini masuk, kan si PPN keluaran nggak ada nih, nggak ada akunnya di sini, nggak ada akun PPN keluaran, maka kita buat baru. PPN keluaran itu kan kewajiban kita kepada kas negara ya, untuk membayarkan lagi. Kita hanya menampung lalu membayarkan lagi ke kas negara. Jadi itu masuknya ke other current liability, karena merupakan kewajiban kita yang harus diinikan lagi nanti ke kas negara. Nomor akunnya bisa disesuaikan, terus nanti keterangannya PPN keluaran. Oke. Sekalian ya kita buat PPN masukannya. PPN masukan itu membersamai pembelian, artinya ketika kita beli suatu barang, kita juga membayar harga PPN-nya. Jadi ketika beli kita mengeluarkan uang untuk barangnya, kita juga mengeluarkan uang untuk PPN-nya. Artinya kita sudah melakukan kewajiban kita untuk membayar
pajak. Jadi si PPN masukan itu masuk ke akun harta, jadi masuknya ke other current asset. Nomor akunnya bisa disesuaikan juga. PPN di sini PPN masukan ya. Oke. Tadi di tax collected berarti untuk mengumpulkan pajak PPN keluaran. Selanjutnya link akun for tax paid. Jadi link akun untuk menampung pembayaran pajak. Kita kan ketika beli, kita juga membayar pajak, mengeluarkan uang untuk pajaknya, maka masuknya ke PPN masukan. Oke, ini link akun yang keempat. Setelah itu baru kita bisa menghapus akun yang tidak terpakai. Masuk ke setup, easy setup assistant, account, terus tinggal di next. Nah, ini cara cepatnya ya, kalian bisa satu-satu, bisa cara cepatnya tinggal dihapus yang tidak terpakai. Di sini ada si paid collected paid file, anggap dihapus semua ya. Anggap jadi versi 18 dengan versi 17 tuh bedanya cuman tadi pas awal saja sih, sebetulnya pekerjaan kesananya mah sama. Ini versi 17. Oke, nah ketika sudah disesuaikan seperti ini, kita tinggal klik next. Ini untuk melihat apa tadi, neraca saldo nih, enter of accounting balance-nya, berarti ini neraca saldonya per tanggal 1 bulan 12 2018. Seperti yang tadi saya katakan bahwa si neraca saldo di sini merupakan neraca saldo terakhir di bulan November yang akan menjadi neraca saldo awal di bulan Desember. Oke. Berarti ini sudah selesai ya. Di sini sudah selesai. Selanjutnya kita tinggal siapkan yang ini. Si data customer dan suppliernya juga harus disiapkan, harus diinput untuk bisa melakukan transaksi. Oke, ini tinggal di next dulu atau langsung di close bisa. Oke, tadi pertama kita sudah buat file perusahaannya. Kedua, kita juga sudah membuat akun listnya. Ketiga, kita sudah membuat neraca saldonya, menyesuaikan seimbang tidaknya ya. Yang keempat, kita juga sudah mengatur link akunnya. Selanjutnya, langkah selanjutnya kita harus menginput data di sini, yaitu data customer dan saldo piutangnya, data supplier dan saldo utangnya, lalu ada daftar produk. Untuk menginput si data customer dan supplier ini, kita masuk ke menu CAD file, terus ke CAD list. Kalian nanti bakalan kosong karena belum ada. Ketika kita akan menginput customer, klik customernya, lalu klik new. Nanti diisi seperti ini ya. Saya buka yang sudah ada saja. Nanti diisi si namanya, ID, code ID berarti diisi dengan nomor customernya. Di sini sudah mana ya? Nah, di sini sudah tertera ya si nomor customernya. Terus addressnya diisi dengan alamatnya nih, Jalan Bibit Unggul. Terus city diisi dengan kotanya, state diisi dengan provinsi, post kodenya diisi dengan kode pos, country diisi dengan itunya, negaranya. Terus di sini ada informasi tentang nomor telepon. Ketika ada nomor teleponnya seperti ini, tinggal dituliskan ya. Ketika ada nomor faksimilnya bisa juga, email bisa, terus kontaknya di sini ada. Jadi nanti diisi sesuai data yang tertera. Selanjutnya, ketika kita input data customer, kita harus memperhatikan selling details. Yang perlu diisi pada selling detail di sini adalah ini, text code
Selanjutnya, tax code di sini untuk barangnya. Karena ini tidak dikenakan PPN, maka tax code-nya non-tax payable atau NT. Begitu pula dengan freight tax code ini pajak untuk beban angkutnya juga sama non-tax payable. Nanti ketika si barangnya dikenakan PPN, maka si tax code ini diganti dengan PPN. Sedangkan untuk freight atau beban angkut itu tidak dikenakan PPN. Jadi apapun itu tetap non-tax payable. Karena di sini soalnya tidak dikenakan PPN, maka non-tax payable semua ya. Selanjutnya di sini ada syarat pembayaran, di mana syarat pembayaran di sini net 30. Si net 30 ini, si syarat pembayaran ini harus diinput pada selling detail, yaitu diinput pada customer terms information, dimana payment is due-nya diganti ke in a given of days. Karena net 30 ketika si syaratnya COD, maka kita tinggal ganti COD. Karena ini net 30, payment is due-nya diganti ke dalam in a given of days. Terus balance due day-nya 30. Jadi ini artinya hari terakhir pembayarannya itu 30 hari. Lalu bagaimana ketika syarat pembayarannya 2/10 N/30? Sama ininya, payment is due-nya in a given of days, balance due days-nya 30, discount days-nya 2%. Discount days-nya 10, karena ketika dilunasi dalam waktu 10 hari akan mendapatkan potongan secara sebesar 2%, maka diskon for early payment-nya 2%. Ini ketika syaratnya net 2/10 N/30. Ini kan net 30 ya, jadi yang perlu diisi hanya balance due days-nya aja. Oke, yang lainnya tidak perlu diisi. Jadi yang perlu diisi cuma profil sama selling details. Ketika mau buat baru tinggal new, ketika sudah tinggal oke. Selanjutnya ketika kita akan menginput, jadi ini baru daftar customernya saja nih, belum saldo utang piutangnya. Kita selesaikan dulu daftar customer sama suppliernya. Tadi ketika daftar customer yang kita klik adalah customer. Ketika kita akan menginput daftar supplier, maka yang kita klik adalah supplier. Di sini klik dulu supplier, baru diklik new untuk membuat baru, karena saya sudah membuat sebelumnya. Jadi di sini saya akan buka file yang sudah ada saja ya. Di sini PT Halilintar, oke. Nah, bersama yang perlu diisi sesuai data yang tertera. Terus tadi ketika input data customer, yang diisi itu selling details. Sekarang ketika kita input data supplier, maka yang diisi adalah buying details. Sama yang perlu diisinya tax code dengan freight tax code, lalu supplier terms information. Oke. Jadi gitu ya, untuk daftar customer dan supplier masuk ke dalam modul CAD file, lalu CAD list, nanti diklik customer atau suppliernya, baru diklik new. Selanjutnya, ini kan sudah daftar customer dan supplier, kita tinggal menginput saldo awal piutang dengan hutang. Untuk menginput saldo awal piutang dengan hutang ini beda lagi caranya, yaitu masuk ke menu setup, terus ke balance. Ketika mau menginput daftar piutang itu ke customer balance ya. Customer balance di sini kan kita akan input punya PT Sakti. Nanti tinggal diklik, nanti kalian akan nol ya di sininya karena belum pernah saya sudah menyediakan soalnya dari awal. Tinggal diklik terus nanti tinggal di add sales gitu untuk kalian. Saya kan sudah, jadi saya tinggal buka yang baru saja. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Invoice diisi dengan nomor faktur yang ini. Kan ini kepanjangan, tidak akan tertampung di sini. Jadi nanti bisa disesuaikan saja. Date-nya di sini diisi dengan tanggal si fakturnya. Hati-hati ketika mengisi date ini, harus sesuai tanggal pada fakturnya. Nanti ketika salah input tanggal, maka
pada saat transaksi pun akan salah. Customer PO bisa dikosongkan. Untuk memonya, ketika menginput saldo awal piutang, maka memonya saldo awal piutang. Total include teksnya diisi nominal piutangnya, yaitu 21 juta. Terus tax code-nya non taxable karena harga ini sudah termasuk pajak. Oke, kalau sudah tinggal di oke. Ini muncul congratulation karena si data piutang yang kita input di sini sudah sama dengan yang di neraca saldo, sudah seimbang. Ini piutang. Selanjutnya untuk menginput saldo awal utang, kita masuk ke dalam balance lagi, terus ke supplier balance, sama diklik, kita kan mau halilintar, diklik halilintarnya, terus nanti di add purchase, nanti tampilannya akan seperti ini. Kalian tinggal tab, terus diisi PO nya, diisi nomor faktur, date nya diisi tanggalnya, supplier invoice nya baru dikosongkan, memo nya saldo awal utang, total include nya diisi dengan nominal utangnya, tax code nya non tax payable. Oke, sudah ya. Selanjutnya di sini kita akan menginput saldo, kita akan menginput persediaan. Berarti tadi daftar customer sudah, daftar supplier sudah, saldo awal piutang dengan utangnya sudah. Jadi yang terakhir kita tinggal menginput daftar produk. Untuk menginput daftar produk, kita masuk ke dalam modul inventory. Sudah tidak sinkron ini antara otak dengan mulut. Masuk ke modul inventory, terus ke item list. Saya buat baru saja sepertinya. Sebentar ya teman-teman, biar saya bisa mencontohkan buat baru yang ini. Persediaan berapa sih persediaan akunnya? 1103. Akun ada 1103. Oke. Persediaan barang dagang 82 juta. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Tadi berarti kita tinggal input ini apa namanya, saldo awal persediaan. Untuk menginput saldo awal persediaan, langkah pertama kita harus membuat dulu daftar persediaan barangnya. Untuk membuat daftar persediaan barangnya, kita masuk ke modul inventory, terus ke item list. Di sini kan belum ada tuh, kita tinggal buat baru, yaitu masuk ke menu new, lalu si item numbernya diisi dengan nomor di 1, namanya Mangga, terus ini kan perusahaan dagang, dimana perusahaan dagang itu kegiatan usahanya membeli, menjual, dan menyediakan, yaitu I buy, I sell, I inventory. Ini saya belum buat lagi. I buy, jadi ketika kita beli, kita tampung dalam akun tadi apa sih, HPP, akun HPP. I buy, jadi ketika kita beli itu kita tampung dalam akun pembelian, atau ketika tidak ada pembelian berarti ditampungnya dalam akun HPP ya, akun 5. Terus I sell, ketika saya jual kita tampung dalam akun penjualan. Mohon maaf nih sebelumnya karena saya belum buat jualan. Oke, kosongkan saja ya. Berarti ketika I buy kita tampung dalam akun penjualan, dan I inventory ketika kita menyediakan ditampung dalam akun persediaan barang dagang.
Oke, selanjutnya ketika kita menginput daftar persediaan yang perlu kita isi, buying sama selling details. Di buying details yang perlu kita isi itu hanya buying unit of measure. Di sini diisi dengan satuannya. Ketika dus maka diisi dus. Di sini dus ya. Diisi dengan dus. Selanjutnya terus tax code Weinbook-nya. Tax code-nya diisi dengan tax payable karena tidak dikenakan PPN. Ketika pada soal dikenakan PPN, maka si tax code-nya ini adalah PPN gitu ya, pajak pertambahan nilai. Berhubung pada soal ini tidak dikenakan PPN, maka si tax code-nya non tax payable. Begitu juga dengan selling details. Pada selling details yang perlu diisi itu selling unit of measure. Ini diisi dengan satuannya, yaitu di sini dus ya, maaf, bukan unit, dus. Terus tax code-nya non tax payable karena tidak dikenakan PPN. Ini baru satu item, satu barang. Selanjutnya ketika kita akan menginput lagi, tinggal diklik new lagi agar selling sama buying detail itu nggak perlu diisi lagi. Nomor 2 salak. Terus buying sama sellingnya sudah terisi ya, otomatis karena sama kayak tadi. Buying sell ini udah juga, tinggal diklik new lagi. Terus 3 nya jambu, oke, tinggal new lagi. 4 nya buah naga. Nah, udah. Ini sudah kita input daftar persediaannya. Namun untuk quantity, untuk banyaknya barang dan harganya belum kita input. Untuk menginput banyaknya barang atau quantity dengan harga itu beda lagi caranya, ada lagi. Ini di kelas dulu. Untuk menginput harga dan quantity kita masuk ke inventory, terus ke account inventory. Ini 5, 4, 6, 10. Enggak salah, 5. Di sini di counternya diisi dengan banyaknya quantity. 5 berapa tadi? 5, 4, 5, terus 4, 6, 10. Si counter diisi dengan quantity ya, atau banyaknya barang. Setelah itu di adjust inventory. Di sini akan diminta link akun. Kita akan menginput inventory, maka si link akunnya kita linkkan ke dalam persediaan barang dagang. Terus setelah itu di continue, lalu di opening balance. Nah, di sini inventory journal number-nya boleh kita abaikan saja. Yang terpenting di sini adalah date-nya. Date di sini wajib harus kita rubah. Ketika si date-nya tidak dirubah, maka si tanggalnya itu otomatis tanggal sekarang, tanggal pada saat kita input transaksi. Namun jadi harus kita rubah ya, tanggalnya 1 bulan 12 2018. Jadi di awal bulan kita akan input transaksi. Jadi nanti ketika si tanggalnya salah, kita nggak akan bisa input transaksi penjualan. Memonya saldo awal persediaan. Oke. Di unit cost, di sini unit cost kita isi dengan harga per unitnya. Harga per unit untuk item nomor 1 itu 3 juta. Terus ini amountnya akan terisi otomatis ya, 15 juta. Tinggal di tab aja. Terus untuk yang kedua 2 juta, 8 juta sudah terisi otomatis. Yang ketiga itu 1.500.000. Juta, harus 5 juta. Oke. Udah, ketika sudah tinggal di record.
ini sudah selesai. Berarti kita sudah selesai ya input data perusahaan sampai siap transaksi. Ini baru siap transaksi. Si transaksinya belum kita bahas. Oke, pertemuannya sampai di sini dulu ya karena saya cukup ngap. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Semangat ya untuk kalian. Semoga belajarnya lancar-lancar. Oke, terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.